ini disusun oleh saya sendiri yaitu Aulia Sofi dengan NPM terakhir 02, kemudian ada rekan saya Kesha Ekia Larissa dengan NPM 09, kemudian ada Dionysius Marbun dengan NPM 24, dan ada Vika Nanda Mutiara dengan NPM 27. Next. Nah, di sini ada bagian aliran terkait teknologi yang digunakan pada perancangan water treatment plant di industri petrokimia. Yang pertama, di mana influent itu masuk ke dalam equalization tanks, yang kemudian masuk ke oil and grab tap, kemudian masuk ke tahapan primary clarifier, setelah itu masuk ke path flow tank, setelah itu masuk ke secondary clarifier, yang ke tahap berikutnya adalah activated carbon yang akan menghasilkan effluent. Nah, pada tahapan primary clarifier itu selanjutnya ada tahapan dengan menggunakan thickener dan juga digester yang menghasilkan sludge disposal. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu masuk ke tahapan primary treatment, yang dimana pada primary treatment ini terdapat tahapan equalization tank, kemudian masuk ke oil and gas trap, kemudian ke primary clarifier. Pada proses equalization tank ini merupakan proses awal yang berfungsi untuk menyeimbangkan debit dan konsentrasi air limbah agar lebih stabil sebelum proses selanjutnya. Meskipun pada proses equalization tank ini tidak terjadi perubahan yang signifikan pada parameter polutan, tahapan ini penting untuk homogenesis aliran. Selanjutnya masuk ke tahapan oil and gas trap yang berfungsi untuk menghilangkan minyak dan lemak. Proses ini terjadi penurunan kadar COD, TN, dan TP sebesar 315 mg per liter, kemudian TN-nya 38,2 mg per liter. Selanjutnya masuk ke tahapan primary clarifier, yaitu untuk menggunakan partikel besar. Di sini terjadi penurunan yang besar pada TSS sebesar 107 mg per liter, kemudian penurunan COD sebesar 524 gram per liter, kemudian penurunan pada TP sebesar 153,6 mg per liter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini saya akan menjelaskan pada tahap secondary treatment. Air limbah diproses secara biologis untuk mengurangi beban organik dan kandungan nitrogen. Proses ini dimulai dari paku tank yang berfungsi sebagai reaktor biologis, di mana mikroorganismenya mendegradasi senyawa organik. Hasilnya, COD turun drastis dan TM menurun drastis. Namun, TSS sedikit meningkat menjadi 292 mg per liter akibat pertumbuhan biomasa. Air dialirkan ke secondary clarifier untuk memisahkan biomass dari air bersih. Di sini COD kembali turun menjadi TSS-nya menjadi 299 mg per liter, serta TN dan TP juga mengalami penurunan signifikan. Tahap ini sangat efisien dalam mengurangi kadar polutan secara keseluruhan sebelum menuju proses selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada pada tertiary treatment ini, air limbah memasuki unit aktivitas karbon untuk tahap polishing, yaitu penyisihan akhir nutrien dan senyawa mikro. Butiran karbon aktif bertindak seperti spons berpori yang mengabsorpsi sisa organik, bau, warna, dan jejak mikropolutan yang belum tersaring sebelumnya. Meski angka penurunannya tidak dicantumkan, proses ini lazimnya mampu memangkas COD residu dan kontaminan mikro hingga level sangat rendah, sehingga effluent keluar dalam kondisi jernih, bebas bau, dan memenuhi standar mutu industri. COD keluaran di sini yaitu 100 mg per liter. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, tahap terakhir yaitu ada advanced treatment, yang dimana pada tahapan ini fokus utamanya adalah pengolahan lumpur hasil proses sebelumnya agar volume berkurang dan lebih stabil. Nah, prosesnya itu dimulai dari thickener yang memekatkan lumpur dengan menaikkan kadar TSS menjadi 1985 mg per liter, lalu dilanjutkan dengan digester untuk menstabilisasi biologis, di mana TSS-nya ini menjadi 2.952 mg per liter. Namun, kandungan organik dan nutrien tetap terkonsentrasi. Setelah itu, lumpur dibuang melalui tahap sludge disposal. Tahap ini penting untuk mengurangi dampak lingkungan dari limbah padat dan memastikan pengolahannya aman dan juga efisien. Next. Selanjutnya ada standar baku mutu, yang dimana pada standar baku mutu ini terdapat parameter seperti pH, COD, BOD, TSS, minyak dan lemak, amonia, total coliform, serta debit. Yang dimana pada parameter tersebut terdapat kadar maksimumnya yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P68/LHK Setjen /2016. Sistem WTP ini sudah memenuhi baku mutu industri dan aman karena pada mg per liter dan nilai TSS-nya yang lebih kecil 30 mg per liter sesuai dengan kadar maksimum yang berlaku dan aman untuk dibuang ke badan air atau dimanfaatkan kembali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya. Jadi, hasil akhir dari seluruh proses pengolahan menunjukkan bahwa limbah cair telah mengalami penurunan yang signifikan pada parameter utama seperti COD, TSS, TN, dan juga TP. Melalui tahapan primary, secondary, tertiary, dan juga advanced treatment, kadar COD berhasil diturunkan dari 2.139,8 mg per liter menjadi 100 mg per liter. TSS menjadi 12,1 mg per liter, TM menjadi 96,76 mg per liter, dan TP menjadi 15,97 mg per liter. Nilai-nilai ini sudah berada di bawah ambang baku mutu industri yang sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga FW yang dihasilkan juga aman untuk digunakan kembali dan juga dibuang ke lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.